Ya ulang aja dulu 8 sama 10. Udah tadi tuh kan 7 sama 11 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz ucapkan kepada antum semua ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Baik itu amal-amalan yang wajib maupun amal-amalan yang sunnah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita pada bulan Ramadan kemarin. Anak Ustaz kelas 8C dan D SMP Lunuha yang saya dan Ustaz banggakan. Semoga antum semua tetap bersemangat belajar ya. Semangat belajar meskipun dalam masih dalam masa pandemi seperti ini. Di sini Ustadz ingin melanjutkan materi kita ya tentang keselamatan di jalan raya ya. Bab terakhir ini ya, bab 10 tentang keselamatan di jalan raya. Ustadz, kok keselamatan di jalan raya masuk pendidikan jasmani ya? Sudah pasti karena di sini judulnya adalah keselamatan di jalan raya. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan jasmani itu dipelajari di pendidikan jasmani ya. Jadi bukan dengan hanya berolahraga agar tubuh kita menjadi selamat dan sehat. Dengan menjaga keselamatan di jalan raya, tubuh kita juga akan menjadi sehat ya, menjadi tidak cacat atau kecelakaan. Nah, itu dipelajari di pendidikan jasmani juga. Pendidikan jasmani artinya juga dalam arti lain menjaga jasmani, menjaga tubuh agar menjadi sehat ya. Menjaga kesehatan bukan hanya olahraga tapi juga dengan cara menjaga keselamatan di jalan raya ya, menjauhkan diri dari narkoba. Nah, seperti itu dibahas di pendidikan jasmani ya. Lalu kita lanjutkan ya. Kemarin kan sebelum libur kita sudah membahas tentang tentang jenis-jenis aktivitas di jalan raya ya, tentang pengertian jalan raya ya, kemudian tentang pelanggaran di jalan raya ya. Maka dari itu sekarang kita lanjutkan tentang materi selanjutnya ya, yaitu berkendaraan dengan mobil. Cara berkendaraan dengan mobil yang baik dan benar ya. Hal pertama yang harus dilakukan agar kita berkendaraan dengan mobil supaya selamat ya, yaitu melakukan pemeriksaan pada kendaraan mobil kita, seperti memeriksa minyak rem sebelum berkendara ya. Kita periksa minyak rem kita, minyak rem mobil, tekanan angin pada ban ya, mengecek lampu indikator atau lampu sen ya, lampu kanan lampu kiri itu, lampu tangan, memeriksa bagian bawah kendaraan dari kebocoran oli sebagainya. Intinya pastikan kondisi mobil kita sudah cukup prima untuk berjalan. Jangan kita berkendara dalam mobil kita asal pakai saja. Kita tidak cek bannya, rupanya bannya sebelah sini ukurannya terlalu keras, yang sebelah kirinya misalkan sebelah kanan terlalu keras, yang sebelah kiri terlalu lembek. Nah, itu ketika berkendara akan goyang mobil tersebut, tidak stabil, dapat menyebabkan kecelakaan kalau seperti itu. Kemudian minyak rem ya, minyak remnya diperiksa. Kalau minyak remnya tidak ada, maka remnya juga akan tidak stabil apabila ditekan, dapat menyebabkan kecelakaan. Kalau mobil kita kencang, minyak rem yang enggak ada, itu susah mobil diberhentikan.
Kemudian mengecek lampu indikator. Nah, penting sekali lampu indikator ini ya. Kalau lampu indikatornya mati, kita mau belok kanan, tidak menghidupkan lampu indikator, maka mobil yang di belakang bisa menabrak kita karena tidak ada lampu indikatornya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau ada kebocoran oli segera diperbaiki. Kebocoran oli juga bisa menyebabkan mesin akan panas ya, bisa menyebabkan mesin panas, akhirnya kendaraan gampang rusak, bisa mogok, bisa berhenti di jalan kalau olinya habis ya. Kemudian apabila terjadi kecelakaan atau terjadi gesekan api dapat menyebabkan mobil terbakar ya, bisa menyebabkan mobil terbakar. Ketika terjadi tabrakan, kalau oli nggak bocor, mungkin hanya mobil tersebut hanya peok-peok atau rusak. Tapi kalau oli bocor, ketika terjadi tabrakan, kan ketika terjadi tabrakan besi beradu dengan besi, maka terjadi percikan api. Ya, percikan api. Kalau percikan api itu terkena oli, dapat menyebabkan kebakaran. Ya. Kemudian apalagi yang dipersiapkan yaitu mengemudikan mobil dengan yang kedua ya, mengemudikan mobil dengan beban berlebih tentu tidak baik. Selain mengganggu keseimbangan juga akan mengganggu pemborosan bahan bakar. Untuk itu sebaiknya pindahkan berbagai barang-barang yang kurang penting dari dalam kendaraan Anda. Nah, kalau mobil bermuatan banyak itu menyebabkan boros ya, boros bahan bakar. Karena dia terlalu ngoyoh mesin itu ya, atau bahasa Indonesianya terlalu memaksa ya. Misalkan antum lah ya, diumpamakan antum mengangkat beban berat 1 kilo yang besok mengangkat beban 10 kilo. Antum bawa beban itu berjarak membawa beban itu berjalan kaki jarak 5 km misalkan. Sudah pasti antum akan lebih mudah haus atau mudah lapar ketika mengangkat beban 5 kilo dalam jarak 5 km ya, dengan mengangkat beban 1 kilogram dengan jarak 5 km ya. Karena antum pasti akan mengeluarkan banyak energi ketika mengangkat beban yang berat tadi, yang 5 kilo tadi. Begitu juga dengan mobil, kalau semakin berat bebannya, maka pembakarannya pun akan boros. Dia memaksa. Mobil itu akan memaksa ya, tidak ringan lah gitu ya bebannya. Untuk menggerakkan ban pasti agak berat. Menggerakkan ban untuk berputar itu, mesin kan yang menggerakkan ban adalah mesin kan, mesin itu jadi berat memutar rodanya karena roda tadi ditimpa dengan beban yang berat, dengan beban yang banyak. Jadi membuat bensin atau bahan bakar akan mudah cepat habis. Atau kalau tadi Ustaz contohkan ketika pada manusia, dia cepat haus atau cepat lapar, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan baik dan benar, yaitu dengan menyilangkan dari bagian tulang bahu ke pinggul. Dengan demikian, berat badan tubuh Anda bisa terjaga dengan baik jika terjadi benturan atau hentakan. Nah, ini penting ya, pakai safety belt ya, yang di sini tuh. Ya. Kalau berkendara dipakai agar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan tabrakan, benturan, wajah kita tidak terantuk ya, atau tidak menghantam bagian depan mobil atau bagian kaca mobil ya, karena tertahan dengan sabuk pengaman tadi. Itu dia. Ataupun kita tidak tercampak keluar. Kalau kecelakaan kan bisa mobil itu guling-guling kan, berguling-guling. Kita kalau tidak pakai safety belt, kita bisa tercampak keluar. Ya, tercampak keluar dari pintu tersebut. Ya, kalau tercampak tidak jatuh di aspal kemudian dilanggar mobil lagi ya. Kalau tercampaknya mungkin ke semak-semak atau ke rumput-rumput masih bisa lah untung. Tapi kalau tercampaknya kita di aspal ya, ada mobil lagi lewat dari belakang, ya kita bisa meninggal dunia karena tadi tidak pakai safety belt ya, bisa tercampak kita dari pintu mobil. Kemudian
Posisikan dengan baik perangkat spion mobil ya. Penting kali spion mobil. Kalau nggak ada spion mobil, kita akan sulit untuk berkendara. Karena nggak seperti naik kereta. Kalau naik kereta bisa kita melirik kanan, melirik kiri. Kalau mobil agak sulit. Kita melirik kanan, memang seperti tidak ada. Rupanya mobil itu sudah rapat di dekat mobil kita, ya. Maka dari itu bisa menyebabkan kecelakaan ya, menyebabkan kecelakaan. Kemudian fokuslah yang keenam ya, fokuslah dalam mengemudikan mobil. Jangan melamun, jangan berpikiran yang macam-macam ya. Tidak boleh pengendara mobil sambil emosi, sambil melamun ya, tidak boleh sambil mengantuk, harus fokus ya, harus fokus. Kalau ketika ngantuk, tidurkan sebentar, tidurkan setengah jam, naik mobil lagi, seperti itu, jangan dipaksa ya. Kemudian kalau ada masalah-masalah berat ya, biasanya kalau ada masalah berat kan kita berpikir keras gitu kan, konsentrasi pun agak terganggu. Nah itu kalau ada masalah-masalah segala memohon pertolongan Allah agar diselesaikan masalah tersebut, tapi jangan dibawa-bawa ketika berkendara ya. Kalau ada masalah berat, kadang-kadang kalau dibawa berkendara motor, kita jadi mau kencang-kencang, mau motong sana, mau motong sini, ada polisi tidur tabrak aja ya kan, ada orang kenal tidak ditegur, karena kita udah emosi pikiran kita, jadi nggak fokus, itu bisa menyebabkan kecelakaan ya. Kita masih mau melomba saja, ada mobil melomba kita lomba, kita kejar, karena kita tadi udah emosi ya, udah emosi, kita ada masalah kita bawa ke dalam kendaraan, nggak bisa seperti itu ya. Apalagi kalau di jalan tol, nah, nggak bisa, kita nggak fokus kalau di jalan tol, karena mobil di situ rata-rata kencang-kencang semua ya, rata-rata lari 90 sampai 140 ke atas. Nggak boleh kita melamun di situ, harus konsentrasi, harus fokus. Kemudian lakukanlah berbagai trik efisiensi bahan bakar yang aman ya, seperti mengangkat injakan kaki pada pedal gas lebih dahulu dan biarkan mobil meluncur sebelum Anda menginjak rem saat menikung ya. Ya, jadi ketika ingin menikung ya, injakkan kaki pada pedal gas lebih dulu dan biarkan mobil meluncur sebelum Anda menginjak rem yang menikung ya. Seperti itu, jangan langsung direm ya, dibiarkan dulu meluncur, baru injak rem. Setelah itu, jangan setelah pedal gasnya dilepas langsung rem, jangan seperti itu, biarkan dulu meluncur. Itu adalah cara terbaik untuk menghemat bahan bakar juga ya. Kemudian matikan mesin mobil jika Anda atau jika kalian berhenti menepi selama lebih dari 1 menit. Karena mesin mobil yang hidup selama keadaan diam selama 3 menit sama artinya seperti mesin mobil melakukan perjalanan 1 jam pada kecepatan rata-rata 50 km. Nah, ini sangat penting ya, kalau kita menghidupi mobil lebih dari 1 menit ya, menghidupi mesin mobil dalam keadaan 1 menit hidup ya, itu sama dengan mobil 3 menit, itu sama halnya dengan seperti mobil melakukan perjalanan 1 jam pada kecepatan rata-rata 50 km ya. Maka dari itu nggak boleh memberhentikan mobil dalam keadaan diam, tapi mesin hidup dalam keadaan 3 menit, nggak boleh. Itu sama dengan mobil berkendara selama 1 jam. Nah, panas berarti mesin mobil itu ya, kalau dibuat berhenti, tapi mesin hidup selama 3 menit. Kemudian macam-macam pelanggaran lalu lintas ya, macam-macam pelanggaran lalu lintas. Di sini tertera juga sanksinya ya, sanksinya tertera juga, tapi Ustaz tidak membacakan sanksinya lah ya.
Yang pertama adalah menerobos lampu merah. Nah, ini sudah sering terjadi, menerobos lampu merah, apalagi daerah kita Medan, ya, sudah dikenal dengan suka melanggar lampu merah, ya, Medan. Di Sumatera Utara lah khususnya adalah pengendara-pengendara yang banyak melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah menerobos lampu merah. Pada lampu merah itu adalah tanda kita berhenti agar teman-teman lain yang berkendara di sekitar kita bisa lewat, ya, ganti-gantian lah istilahnya. Jangan dilanggar, kalau dilanggar dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian tidak menggunakan helm. Nah, ini lagi ya, banyak yang terjadi di antara kita kalau mau keluar jalan raya tidak memakai helm. Padahal helm itu adalah persyaratan untuk berkendara di jalan raya. Wajib ya, wajib pakai helm. Lebih aman lagi pakai helm ya, lebih aman. Lebih aman kalau kita jadi kecelakaan, kepala kita tidak langsung membentur besi atau membentur batu, membentur aspal, ya. Maka dari itu kalau kemana-mana sudah keluar jalan raya, pakailah helm agar kita aman. Sudah banyak kejadian seperti itu. Dia kecelakaan berat, kecelakaan tapi badannya ini istilahnya luka patah-patah, tapi gara-gara dia pakai helm kepala dia itu selamat, padahal kepala dia membentur batu atau membentur aspal. Sama Ustadz pernah kejadian seperti itu. Ustadz dibonceng oleh teman Ustadz pada saat mau pulang kampung ke Simalungun, ya. Teman Ustadz rupanya mengantuk pada saat berkendara sepeda motor. Ustadz nggak mengerti dan dia mengantuk, ditabrak dia becak. Dah katanya. Tabrak becak. Yang punya becak tidak apa-apa ya kan, tapi kita gara-gara naik kereta kita terjatuh. Ustadz terjatuh, dia pun terjatuh. Luka lah Ustadz kan. Kepala Ustadz membentur aspal. Tidur terjatuh gini saat jatuh. Tertidur jatuh. Ini menghantam aspal. Menghantam aspal. Untungnya Ustadz pakai helm. Pakai helm, yang lecet adalah helm tersebut. Untungnya bukan kepala Ustadz, gara-gara Ustadz pakai helm. Nah, itu untungnya pakai helm. Kalau tidak mungkin kepala Ustadz bisa geger otak karena helmnya saja lecet gitu kan. Kalau kepala nggak tahu rasanya cemana menghantam aspal tersebut, pasti sakitnya luar biasa ya. Itu jadi untungnya untuk memakai helm. Jangan malas memakai helm ya. Pakai helm itu kan enak, terlindung dari sinar matahari ya, terlindung dari debu, aman dia. Terlindung dari kecelakaan apabila kecelakaannya itu pada kepala ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak menyalakan lampu kendaraan. Nah, lampu kendaraan sekarang adalah wajib di jalan raya menghidupkan lampu kendaraan agar lawan yang ada di hadapan kita itu bisa tahu bahwa ada orang yang menaiki kereta di depannya dia. Ya, lebih silau juga mata itu. Jadi sensitif kita. Oh, gara-gara silau tadi itu kan kena lampu yang hidup, kita jadi tahu oh itu di situ ada kendaraan gitu kan, meskipun dari jarak jauh. Nah, tapi kalau lampu ini tidak dihidupkan, memang nggak langsung kecelakaan ya, tapi dia berisiko ya. Kalau udah terik matahari, lampu itu tidak dihidupkan, atau lagi apalagi kalau sudah maghrib, sudah mau sore, udah sore gitu kan, tidak dihidupkan lampu kendaraannya ya, maka sulit dilihat ya, sulit dilihat. Apalagi sekarang sepeda motor kan ramai sekali ya. Nah, jadi lampu itu membuat mata kita sensitif. Kalau sudah sensitif, mata kita melihat kan langsung memerintahkan mata itu ya, memerintahkan oh di situ ada kereta, agak minggir ke kiri. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah tidak membawa surat kelengkapan kendaraan. Nah, ini dia, tidak membawa surat kelengkapan kendaraan atau misalkan SIM, STNK. Nah, itu perlu ya, perlu dibawa sebagai bukti kereta tersebut adalah milik kita, dan kalau SIM berguna untuk bahwa kita bisa mengendarai sepeda motor.
salah satu bukti itu ya. Kemudian melawan arus. Nah, melawan arus nggak boleh ya. Kalau misalkan motor datang dari sebelah kiri, ya kan? Motor dari datang sebelah kirinya dia ya, datang ke sana. Kita nggak boleh jalan dari sebelah kanan berhadapan dengan dia, nggak boleh. Harus dia sebelah kiri, kita dari sebelah kiri. Nah, seperti itu agar tidak terjadi kemacetan ya, atau tidak terjadi kecelakaan. Bisa menyebabkan kecelakaan kalau berjalan dari arah yang berbeda. Motor datang ke kita, kita pun datang ke situ. Nah, itu kalau slip sedikit bisa kecelakaan. Istilahnya kecelakaan laga kambing, ya laga kambing seperti itu. Kemudian adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tadi itu ya melanggar rambu-rambu lalu lintas, ada melanggar lampu merah, ya, melanggar jalur busway seperti itu ya. Kemudian tidak melanggar lalu lintas, yaitu salah satunya juga tidak mematuhi lampu merah ya, melawan arus. Itu kejadian melawan arus ini dapat terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan ya. Tapi kalau di kota besar semacam Jogja tidak juga ya. Di Jogja itu rapi. Kalau lampu merah ya lampu merah, nggak mau mereka menerobos seperti itu ya, nggak mau menerobos. Dibiarkan dulu lawan dari pengantri lampu merah itu ya, biarkan dia lewat dulu, baru nanti dia melewat seperti itu. Atau bahkan kalau jam-jam 9 malam pun sudah kosong ya, tidak ada lagi orang, cuma dia sendiri dan terjadi lampu merah, dia berhenti. Kalau di Jogja seperti itu, disiplin ya. Kemudian menerobos jalur busway ya. Jalur busway terdapat di daerah Jakarta ya, kita belum ada. Nah, ini khusus untuk busway, nggak boleh motor masuk ke situ. Tapi motor banyak yang bandel kadang-kadang, dia mengikuti busway tersebut dari belakang ya, padahal itu melanggar ya. Kemudian tidak menggunakan spion tadi ya, tidak menggunakan spion dapat menyebabkan kecelakaan ya. Kita tidak tahu di belakang adakah orang berkendara atau enggak kalau enggak pakai spion ya. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ustaz, mohon maaf jika ada salah penyampaian materi ini. Sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.